Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Renungan Rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tertulis dalam kitab Mazmur 23 ayat 1. Kata kunci renungan pada malam ini adalah asa bagi yang khawatir, dan bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu. Itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku, di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Terambil dari kitab Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Topik dari ayat emas renungan kita adalah, semakin sering kita merenungkan firman Allah, semakin kita tidak perlu khawatir. Mari kita mulai renungan malam kita. Untuk memulai hal baik, serahkanlah segala sesuatu hanya kepada Tuhan. Kisah inspiratif, setiap orang pasti pernah merasa khawatir. Saya pun pernah menjadi seorang tukang khawatir yang profesional. Setiap hari saya senantiasa asyik memikirkan semua kekhawatiran saya, satu demi satu. Suatu hari, saya harus menghadapi suatu tes kesehatan yang tidak mengenakan, sehingga saya menjadi gelisah karena takut. Akhirnya saya memutuskan untuk menjalani tes itu dengan memusatkan pikiran pada 3 kata pertama dalam Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku. Pola latihan meditasi ini tidak saja menenangkan diri saya, tetapi juga memberikan banyak pemahaman baru. Kemudian, ketika saya perlahan-lahan mulai merenungkan seluruh Mazmur tersebut, Tuhan memberi saya lebih banyak pemahaman,
Akhirnya, dalam berbagai konferensi, saya mampu membagikan apa yang Tuhan ajarkan kepada saya. Jika Anda mudah merasa khawatir, ada harapan juga bagi Anda. Rick Warren, penulis buku The Purpose-Driven Life, menulis, kekhawatiran adalah apabila Anda memikirkan sebuah masalah berulang-ulang. Akan tetapi apabila Anda merenungkan firman Allah berulang-ulang, itu berarti Anda bermeditasi. Maka jika Anda bisa merasa khawatir, berarti Anda pun bisa bermeditasi. Semakin sering kita merenungkan firman Allah, kita semakin tidak perlu khawatir. Dalam Mazmur 23, Daud merenungkan Sang Gembala Agung, dan tidak merasa khawatir. Di kemudian hari, Allah memilih Daud untuk menggembalakan umat-Nya. Allah memakai orang-orang yang dengan jujur berkata, "Tuhan adalah gembalaku." Tuhan adalah gembalaku. Mazmur 23 ayat 1 berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Pengakuan Daud bahwa Tuhan adalah gembala hidupnya lahir dari sebuah penderitaan yang sedang dialaminya. Dia sedang berada dalam sebuah pelarian dari kejaran pembunuhan dirinya dari Raja Saul ketika itu. Di tengah situasi yang tidak baik, Daud merefleksikan Allah sebagai gembal dalam dirinya. Daud memberikan satu penegasan bahwa, dalam hidupnya, Tuhan digambarkan sebagai sosok gembala. Kita mengamati bahwa seorang gembala tidak pernah jauh dari domba-dombanya. Gembala mengenal dombanya dan demikian sebaliknya. Tugas seorang gembala sangatlah penting. Dia tidak saja mencukupi kebutuhan domba dengan memberi mereka makan, juga berjaga-jaga dari ancaman musuh. Gembala selalu bersama-sama dengan domba-dombanya. Itulah sebabnya dari sisi domba, dirinya akan merasa aman selama dia berada di samping gembalanya. Daud menyadari bahwa hubungannya dengan Tuhan bukanlah sebuah hubungan simbiosis mutualisme, sebuah hubungan saling menguntungkan antara dua belah pihak. Hubungan Daud dengan Tuhan jauh melebihi kebutuhan-kebutuhan di dalam diri Daud sendiri, dan itulah yang disebut dengan intimasi, keintiman. Daud mau menjelaskan bahwa Tuhan yang digambarkannya sebagai gembala itu adalah Tuhan yang selalu menuntun hidup Daud dan selalu berjalan bersamanya dan memenuhi apapun yang menjadi kebutuhannya. Itulah sebabnya, ketika spiritual connection ini berlangsung, maka kebutuhan akan terpenuhi dengan sendirinya. Takkan kekurangan aku, adalah sebab akibat dari pernyataan Daud yang menjadikan Tuhan sebagai gembalanya. Pesan yang disampaikan di dalam kidung pembuka ini sangat jelas bagi kita, bahwa selama kita menjadikan Tuhan sebagai gembala dan selama kita juga mau menjadi domba yang baik bagi gembala itu, maka apapun yang menjadi kebutuhan kita, tersedia. Sebagaimana seorang gembala menjamin kebutuhan domba-dombanya, mulai dari kebutuhan fisik, rasa aman, ketentraman, dan hal-hal lainnya yang non-material. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita menjadikan Tuhan sebagai gembala? Sebagaimana Daud lakukan, sudahkah kita menjadi domba yang baik? Dari nas hari ini kita mau belajar apa yang dinyatakan Daud tentang Tuhan sebagai gembala. Pertama, Tuhan melengkapi kebutuhan kita. Takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang gurun yang berumput hijau. Ia membimbing, ia menyegarkan jiwaku. Dikatakan, takkan kekurangan aku. Sedangkan manusia itu memiliki 1001 macam kekurangan.
kurang kasih atau berkat atau damai atau sejahtera atau uang atau makan. Tuhan berjanji untuk melengkapi kebutuhan itu. Pernyataan Tuhan Yesus, "Janganlah kamu khawatir akan hidupmu. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Dan marilah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan, jiwamu akan mendapat ketenangan." Bahkan dikatakan oleh pemazmur, "Ia menyegarkan jiwaku." Tidak stres dan depresi tetapi relaks dalam bimbingan Tuhan. Kepedulian Tuhan dinyatakan oleh pemazmur, menyangkut tubuh, jiwa dan roh. Kedua, Tuhan memimpin dan menjaga kita. Ia menuntun aku ke jalan yang benar. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Tuhan memimpin dengan menuntun kita dalam kebenaran, tidak salah dan tidak sesat. Dan dinyatakan jika kita masuk ke dalam lembah kekelaman, aku tidak takut karena Tuhan bersamaku. Dalam bahasa English, "Even though I walk through the valley of the shadow of death," pernyataan "walk through" menyatakan masuk dengan jaminan keluar. Tegasnya berjalan bersama Tuhan kita akan mampu mengatasi berbagai masalah hidup dan keluar sebagai pemenang. Rasul Paulus menyatakan, "Pada waktu kamu dicobai Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya." Ketiga, Tuhan memberkati kehidupan kita. Engkau menyediakan hidangan. Engkau mengurapi kepalaku. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Perhatikan, kebajikan dan kemurahan, ini adalah berkat, dikatakan, mengikuti aku. Betapa indahnya diikuti berkatnya. Pemazmur menyatakan ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu a. Menyediakan hidangan di hadapan lawanku, disiapkan atau dididik Tuhan di saat hidup di dunia ini. Dalam godaan iblis, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan, apabila kamu jatuh ke dalam pencobaan, supaya kamu menjadi sempurna. Dan b. Mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah, diberi jabatan sebagai panggilannya dan berhasil. Kisah Daud, "Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia." Samuel mengurapi Daud dan berkuasalah roh Tuhan atas Daud, sehingga Daud mampu melakukan panggilan Tuhan. Karena itu, yakinlah bahwa walau dalam keadaan bagaimanapun, Tuhan adalah gembala kita yang paling baik. Tuhan gembalaku, Mazmur 23 ayat 1 berkata, "Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku." Ada dua hal yang hendak kita renungkan dari nas hari ini. Pertama, Tuhan sebagai gembala. Daud sering menggambarkan keberadaan Tuhan dalam hidupnya sebagai gembala. Gambaran gembala untuk melukiskan kasih Tuhan yang begitu besar bagi umatnya. Tuhan Yesus sendiri menggunakan metafora yang sama untuk menyatakan hubungannya dengan umatnya. Tuhan sebagai gembala hendak menekankan, orang percaya adalah domba-domba Allah. Kita adalah miliknya dan menjadi sasaran khusus kasih sayang dan perhatiannya. Sekalipun kita sekalian sesat seperti domba, Tuhan telah menebus kita dengan darah-Nya yang tercurah, dan kini kita menjadi milik-Nya. Selaku domba-domba Allah, kita dapat menerapkan janji-janji Mazmur ini waktu kita menanggapi suara-Nya dan mengikut Dia. Allah memperhatikan setiap anak-anak-Nya sehingga Ia ingin mengasihi, memelihara, melindungi, membimbing, dan dekat dengan anak itu.
sebagaimana dilakukan oleh seorang gembala yang baik dengan domba-dombanya sendiri. Daud menuliskan pengalaman pribadinya dengan Tuhan, di mana ia tergantung sepenuhnya pada Tuhan seperti domba pada gembala. Ia menulis ketenangan domba yang berbaring di rumput hijau, di tepi danau yang tenang, selamat di dalam perlindungan, dan seterusnya. Apa yang ia tuliskan dalam seluruh pasal 23 ini dilatar belakangi oleh pengalaman yang panjang hubungannya dengan Tuhan Sang Gembala yang menyediakan kebutuhan-kebutuhan hidup dan yang melindunginya dari rasa takut dan bahaya. Mazmur 23 adalah nyanyian yang mengungkapkan kepercayaan dan pernyataan iman yang menghalau duka cita, kesedihan, dan keraguan. Syair yang tertulis dengan bahasa sederhana namun bermakna jelas, akan suatu kepercayaan, damai sejahtera, kepuasan dan berkat yang diperoleh dari Tuhan Sang Gembala, dalam inkarnasinya ke bumi. Tuhan Yesus dengan makna yang sama menyatakan dirinya dengan bahasa yang jelas dan gamblang, "Akulah gembala yang baik." Dengan demikian, Tuhan Sang Gembala yang dikenal oleh Daud, dapat kita kenal dalam diri Yesus Kristus. Di sini kita dapat melihat dalam perspektif lain dalam kajian kesusastraan suatu syair, bahwa sang penyair di sini sedang bermain kata-kata bahwa selain tokoh yang dia ceritakan ini dirujuk sebagai gembala yang melindungi dan menyediakan kebutuhan dombanya, namun dia juga merujuk tokoh yang diceritakannya sebagai sahabatnya. Kedua, Tuhan tidak membiarkan kita melarat. Kita memperhatikan kata "takkan kekurangan". Dari kata ini Tuhan hendak mengatakan bahwa kita tidak dijanjikannya untuk hidup berkelimpahan, tetapi hidup kita takkan kekurangan. Artinya, Tuhan tak menjanjikan kekayaan, tetapi kecukupan. Kalau kita betul-betul kekurangan, kita perlu introspeksi, apakah Matius 6 ayat 33 sudah kita lakukan atau tidak? Matius 6 ayat 33 berkata, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Apakah bukti bahwa Tuhan tidak membuat hidup kita berkekurangan? Di ayat 2 Tuhan menyediakan rumput dan air. Rumput dan air adalah merupakan kebutuhan dasar domba, dan itu pasti diberikan oleh gembalanya. Tuhan tidak berjanji untuk memberikan semua yang kita inginkan, tetapi semua yang kita butuhkan Tuhan sediakan. Harus kita ingat bahwa Tuhan hanya menyediakan, dan tugas kita ialah mencari, mendapatkannya agar kita bisa hidup dengan baik. Karena itu, jadikanlah Tuhan sebagai gembala kita yang agung agar hidup kita tidak berkekurangan. Apa maksudnya Tuhan adalah gembalaku? Kalimat Tuhan adalah gembalaku berasal dari salah satu bagian kitab suci yang paling dicintai, yaitu Mazmur ke-23. Dalam ayat ini dan di seluruh perjanjian baru kita belajar bahwa Tuhan adalah gembala kita dalam dua hal. Pertama, sebagai gembala yang baik, Dia menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya, dan kedua, domba-dombanya mengenal suaranya dan mengikuti Dia. Dalam Mazmur 23, Tuhan menggunakan analogi domba dan sifat mereka untuk menggambarkan kita. Domba mempunyai kecenderungan alami untuk tersesat dan tersesat. Sebagai orang percaya, kita cenderung melakukan hal yang sama. Seperti yang dikatakan Yesaya, kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing mengambil jalannya sendiri. Jika domba tersesat, mereka terancam tersesat,
diserang, bahkan bunuh diri dengan cara tenggelam atau terjatuh dari tebing. Demikian pula, dalam natur kita, ada kecenderungan yang kuat untuk tersesat, menuruti keinginan daging dan mata serta mengejar keangkuhan hidup. Dengan demikian, kita bagaikan domba yang menjauh dari gembalanya melalui upaya sia-sia untuk memperbaiki diri dan berusaha untuk merasa benar. Sudah menjadi sifat kita untuk menyimpang, menolak Tuhan, dan melanggar perintah-perintahnya. Jika kita melakukan hal ini, kita berisiko tersesat, bahkan lupa jalan kembali kepada Tuhan. Terlebih lagi, ketika kita berpaling dari Tuhan, kita akan segera menghadapi musuh demi musuh yang akan menyerang kita dengan berbagai cara. Domba pada dasarnya adalah makhluk tak berdaya yang tidak dapat bertahan hidup lama tanpa seorang penggembala, yang perawatannya sangat bergantung pada mereka. Demikian pula, seperti domba, kita sepenuhnya bergantung pada Tuhan untuk menggembalakan, melindungi, dan merawat kita. Domba pada dasarnya adalah hewan bodoh yang tidak belajar dengan baik dan sangat sulit untuk dilatih. Mereka tidak memiliki penglihatan yang baik dan pendengaran yang buruk. Mereka adalah hewan yang sangat lambat yang tidak bisa lepas dari predator. Mereka tidak memiliki kamuflase dan tidak memiliki senjata untuk pertahanan seperti cakar, kuku yang tajam, atau rahang yang kuat. Selain itu, domba mudah ketakutan dan mudah kebingungan. Faktanya, mereka diketahui terjun secara membabi buta dari tebing secara berurutan. Para gembala pada zaman Alkitab menghadapi bahaya yang luar biasa dalam merawat domba-domba mereka, mempertaruhkan nyawa mereka sendiri dengan melawan binatang-binatang liar seperti serigala dan singa yang mengancam kawanan domba mereka. Daud adalah seorang gembala yang baik. Untuk menjadi gembala yang baik, mereka harus rela menyerahkan nyawanya demi domba-dombanya. Yesus menyatakan bahwa Dia adalah gembala kita dan menunjukkannya dengan memberikan nyawanya bagi kita. Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang, melalui pengorbanannya yang rela. Tuhan memungkinkan keselamatan bagi semua orang yang datang kepadanya dalam iman. Ketika menyatakan bahwa Dia adalah gembala yang baik, Yesus berbicara tentang menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Seperti domba, kita pun membutuhkan seorang gembala. Manusia buta secara rohani dan tersesat dalam dosa mereka. Inilah sebabnya Yesus berbicara tentang perumpamaan tentang domba yang hilang. Dialah gembala baik yang menyerahkan nyawanya bagi kita. Dia mencari kita ketika kita tersesat, untuk menyelamatkan kita dan menunjukkan kepada kita jalan menuju kehidupan kekal. Kita cenderung seperti domba, dipenuhi kekhawatiran dan ketakutan, saling mengikuti satu sama lain. Dengan tidak mengikuti atau mendengarkan suara gembala, kita dapat dengan mudah disesatkan oleh orang lain hingga kehancuran diri kita sendiri. Yesus, gembala yang baik, memperingatkan mereka yang tidak percaya dan mendengarkan Dia. Aku sudah mengatakannya kepadamu, tetapi kamu tidak percaya. Kamu tidak percaya karena kamu bukan domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Aku memberi mereka hidup yang kekal dan mereka tidak akan binasa selama-lamanya. Tidak seorang pun dapat merebutnya dari tanganku.
Mazmur 23 ayat 1-3 memberitahu kita bahwa gembala memenuhi setiap kebutuhan dombanya. Makanan, air, istirahat, keamanan, dan pengarahan. Ketika kita sebagai orang percaya mengikuti gembala kita juga tahu bahwa kita akan memiliki semua yang kita butuhkan. Kita tidak akan kekurangan kebutuhan hidup, karena Dia tahu persis apa yang kita butuhkan. Domba tidak akan berbaring ketika lapar, dan tidak akan minum dari sungai yang berarus deras. Kadang-kadang penggembala membendung sungai untuk sementara agar domba-dombanya dapat menghilangkan dahaga mereka. Mazmur 23 ayat 2 berbicara tentang memimpin domba ke perairan yang tenang. Tenang, gembala harus memimpin dombanya karena tidak dapat digiring. Sebaliknya, domba-domba mendengar suara gembalanya dan mengikutinya sama seperti kita mendengarkan gembala kita, Yesus Kristus dalam firman-Nya dan mengikuti Dia. Dan jika seekor domba tersesat, sang gembala akan meninggalkan kawanannya untuk mengurus para pembantunya dan mencari hewan yang hilang. Dalam Mazmur 23 ayat 3, kata Ibrani yang diterjemahkan, jalan, berarti, jalan atau bekas roda yang sudah usang. Dengan kata lain, ketika domba memasuki jalur baru, mereka mulai menjelajahinya, yang selalu membawa mereka ke dalam masalah. Ayat ini sangat mirip dengan peringatan dalam Ibrani 13 ayat 9 berkata, jangan terbawa oleh segala macam ajaran asing. Rasul Paulus juga menyinggung gagasan ini dalam Efesus 4 ayat 14. Yang terakhir, sang gembala memelihara domba-dombanya karena ia mengasihi mereka dan ingin menjaga reputasi baiknya sebagai seorang gembala yang setia. Seperti kita lihat di Mazmur 23. Analogi Tuhan sebagai gembala yang baik juga diterapkan Yesus di Yohanes pasal 10. Dengan menyatakan bahwa Dia adalah gembala domba, Yesus menegaskan bahwa Dia adalah Tuhan. Allah yang kekal adalah gembala kita, dan kami tidak menginginkannya dengan cara lain. Gembala yang baik, Alkitab memperkenalkan tentang identitas dan karakter Tuhan kita dengan sangat jelas, sehingga ketika kita mempelajarinya, iman kita semakin dikuatkan. Mengenal identitas Tuhan dan memiliki karakternya akan membuat hidup kita semakin bertumbuh. Salah satu gambaran tentang Tuhan kita yang diperkenalkan dalam Alkitab adalah gembala yang baik. Yakobus 1 ayat 17 setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna, datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Segala yang baik yang kita alami dalam hidup ini berasal dari Tuhan. Sebagaimana seorang gembala akan memelihara domba-dombanya dengan sangat baik, demikianlah Tuhan akan memelihara hidup kita dengan kebaikan dan anugerah-Nya yang sempurna. Tugas gembala adalah tidak membiarkan kita kekurangan. Tuhan itu sangat tahu apa yang menjadi kebutuhan umat-Nya. Allah akan memberikan yang paling terbaik menurut kehendak-Nya. Bagaimana cara Allah memelihara kita sehingga kita tidak dibiarkan mengalami kekurangan? 1. Menyegarkan jiwa kita. Ada banyak hal di dalam dunia ini yang hanya membawa jiwa kita kepada keadaan yang gersang dan tandus, sehingga bisa menjadikan kita manusia yang tidak punya kekuatan dan pengharapan. Dunia hanya menawarkan sukacita semu dan sementara. Tetapi tidak dengan Tuhan. Ia adalah gembala yang baik yang menyegarkan jiwa kita.
Bagaikan sekawanan domba yang digiring ke padang rumput hijau dan ke air yang tenang. Demikianlah Allah akan memuaskan jiwa kita, bahkan Dia akan menuntun kita terus di dalam jalan kebenarannya. Rumput berbicara tentang makanan bagi jiwa kita. Ketika Allah membawa kita ke padang rumput yang hijau, itu berarti Allah sedang mengenyangkan jiwa kita. Allah sedang mengisi lambung rohani kita. Dan tidak ada makanan lain yang lebih baik buat kerohanian kita selain firman Tuhan, yang mampu memberikan kepuasan bagi jiwa sehingga kita dapat berbaring dengan tenang. Namun ada banyak orang percaya yang tidak mampu memahami hal ini. Mata rohani mereka seperti dibutakan sehingga tidak dapat melihat rumput hijau yang Allah sediakan. Mereka lebih memilih datang kepada rumput yang kering, sehingga mereka tidak dapat berbaring dengan baik, tidak memiliki kualitas tidur yang baik meskipun secara jasmani mereka tidak kekurangan. Oleh sebab itu, mari berjumpa dengan gembala jiwa kita. Nikmati setiap kelezatan dari firman-Nya, maka Ia akan membaringkan, membimbing, dan menyegarkan jiwa kita. 2. Menyertai kita. Tuhan sebagai gembala yang baik akan senantiasa menyertai perjalanan hidup kita. Meskipun kita harus melewati lembah kekelaman, Dia sama sekali tidak akan pernah meninggalkan kita. Lembah kekelaman berbicara tentang masalah persoalan, sakit penyakit, dan pikulan hidup yang berat yang terkadang kita alami. Sekalipun kita mengalami lembah kekelaman, kita tidak perlu takut, sebab tongkat dan gada Tuhan, yang melambangkan kekuatan dan kuasa Tuhan, akan selalu menghibur kita. Hanya dengan bersedia berjalan bersama Tuhan dan mengizinkan Tuhan menuntun hidup kita sepenuhnya, maka kuasa-Nya akan sanggup melepaskan kita dari ancaman apapun. Kuasa Tuhan yang memberi penghiburan itu adalah kuasa Roh Kudus. Tuhan menyertai dan memperlengkapi perjalanan hidup kita dengan kekuatan Roh Kudus, yang sanggup menolong dan memberi penghiburan. Oleh sebab itu, jika hari-hari ini masih ada lembah kekelaman yang kita hadapi, mari datang kepada Gembala yang baik, minta kekuatan Roh Kudus-Nya. Percayalah, kuasa Roh Kudus akan sanggup mengangkat dan memulihkan hidup kita. 3. Memberkati kita. Gembala yang baik menjamin hidup kita penuh dengan berkat yang melimpah secara jasmani dan rohani. Bahkan kebajikan dan kemurahan Tuhan mengikuti seumur hidup kita. Jadikan Tuhan sebagai gembala hidup kita. Seperti Raja Daud katakan, "Aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa." Biarlah ini juga menjadi komitmen kita. Sebagai keluarga Allah, kita harus berdiam dan bertumbuh di dalam rumah Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Hormatilah semua orang. Selamat beristirahat malam dalam kasih setia Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Mari bertumbuh dalam iman bersama saudara rohani. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin.
Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami. Kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.